video sebelumnya, teacher sudah jelaskan mengenai siklus akuntansi di pemerintah daerah. Yang mana kita mulai dari menganalisa bukti transaksi. Jadi dari adanya transaksi yang sudah kita analisa, kita buatkan berikutnya adalah jurnalnya. Nah, jurnal ini nanti ada jurnal LO dan neraca, ada jurnal LRA. Nah, pada video pelajaran kali ini kita akan bahas dulu yang pertama tentang pendapatan, tentang transaksi pendapatan di satuan kerja perangkat daerah. Baiklah anak teacher, kita mulai dari judulnya. Judul video kita pada kali ini adalah pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Jadi kita akan membahas tentang seperti apa penjurnalan untuk transaksi pendapatan di SKPD. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi pendapatan ini adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi inilah hak pemerintah daerah ya. Lalu untuk berikutnya, adapun klasifikasi pendapatan itu bisa kita bagi dia menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian jenis yang kedua ada pendapatan transfer atau kita sebut juga dengan dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini terbagi lagi menjadi bagi hasil, yaitu transfer dari pemerintah pusat, kemudian juga ada transfer dari pemerintah lainnya, kemudian ada transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Lalu yang terakhir, yang ketiga jenisnya yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini maksudnya adalah pendapatan yang tidak bisa kita golongkan dia sebagai pendapatan asli maupun pendapatan transfer. Jadi kita masukkan dia ke dalam pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini pembagiannya yaitu ada pendapatan hibah atau sumbangan, lalu ada dana darurat dan pendapatan lainnya. Lalu berikutnya kita akan mengkaji tentang akuntansi pendapatan di SKPD. Jadi kita lebih akan membahas tentang transaksi atau penjurnalan untuk transaksi pendapatan. Nah, nanti setelah pendapatan Ananda akan belajar tentang belanja. Itu yang akan kita fokuskan di penjurnalan akuntansi di level SKPD. Oke, kita mulai dulu dari jurnal standarnya. Seperti yang bisa Ananda lihat, itu ada beberapa transaksi, kemudian bagaimana pencatatannya oleh SKPD. Kita mulai dari penerbitan SK atau surat keputusan. Nah, surat keputusan ini maksudnya adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah atas penerimaan pendapatannya. Kemudian ini jurnalnya, yaitu kalau ada transaksi penerbitan SK pendapatan, itu jurnalnya kita mendebit piutang, kemudian kita mengkredit pendapatan LO. Kenapa piutang? Karena di sini kita baru menerbitkan SK, belum ada penerimaan uangnya. Jadi ini kita anggap piutang, ya, piutang pada pendapatan LO. Kemudian yang kedua, ketika kita menerima pembayaran atas pelunasan piutang yang sebelumnya sudah kita tetapkan, ini kita jurnal seperti pelunasan piutang biasa ya nak ya. Karena kita menerima sejumlah uang, berarti kita harus mendebit kas di bendahara penerimaan dan kita kreditkan piutangnya, berarti ada habis piutangnya ya. Kemudian karena di sini kita menerima sejumlah uang, berarti kita harus bikinkan jurnal LRA-nya. Nah, ini pembeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah. Jadi ketika kita menerima pendapatan berupa pajak atau retribusi, kita melakukan 2 penjurnalan. Yang pertama jurnal LO untuk mengakui pendapatan LO-nya, kemudian jurnal LRA untuk mengakui pendapatan LRA-nya. Ya, jadi ini dua jurnal ini harus kita jurnal dalam satu transaksi. Oke, ini contohnya tadi penerimaan pembayaran.
LO-nya atau neracanya adalah kas di bendahara penerimaan pada piutang. Kemudian LRA-nya berarti perubahan sal dan pendapatan LRA. Kalau untuk LRA ini temannya atau akun kontranya yaitu perubahan sal selalu ya. Kemudian yang ketiga, transaksi untuk penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Nah, karena kita kan levelnya SKPD ya nak ya, yang menerima pendapatan ini adalah SKPD. Nah, jadi SKPD ini harus menyetorkan pendapatan yang sudah diterimanya itu ke kas daerah atau ke PPKD. Nah, seperti apa jurnalnya? Ya, jurnalnya di sini yaitu kita mendebitkan akun RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Nah, jadi RK PPKD ini adalah akun penghubung antara SKPD dan PPKD. Jadi bisa kita katakan bahwa kas di daerahnya bertambah, kemudian kas di bendahara penerimaannya berkurang. Jadi hanya transfer saja. Tidak ada LRA-nya karena tidak ada penerimaan pendapatan ataupun belanja, hanya transfer ke PPKD saja. Kemudian yang terakhir adapun pendapatan langsung yang disetor ke kas umum daerah. Nah, jadi ini ceritanya adalah si wajib pajak itu dia langsung menyetorkan sejumlah uangnya langsung ke PPKD, jadi tanpa melalui kita di SKPD. Jadi ini si wajib pajaknya sebelumnya kan tadi transaksi yang di nomor 2 dia memberikan pelunasannya kepada kita ya selaku SKPD. Kemudian kalau di transaksi yang keempat ini si wajib pajaknya langsung menyetorkan uangnya ke kas daerah tanpa melalui kita. Jadi jurnalnya yaitu RK PPKD, berarti kas daerahnya langsung bertambah. Kemudian kita kreditkan piutang, pelunasan piutangnya. Kemudian karena ini penerimaan pendapatan, berarti kita bikinkan akun LRA-nya yaitu perubahan sal dan pendapatan LRA-nya. Untuk lebih jelasnya nanti teacher akan berikan sebuah ilustrasi contoh soalnya. Baiklah, kita mulai dengan ilustrasi soalnya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada sebuah kasus yang menyatakan tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar 2.500.000. Oke, kita analisis dulu. SKPD di sini adalah Dinas Pendapatan, ya. Jadi ceritanya Dinas Pendapatan ini dia mengeluarkan surat pemberitahuan bahwasanya dia telah memiliki hak atas pendapatan PBB tahun 2015 sebesar 2.500.000. Ya, jadi ini lebih kepada penerbitan SK. Nah, untuk transaksi ini teacher tekankan bahwasanya ini adalah untuk penghitungan pendapatan di mana menggunakan sistem official assessment. Ya, di pajak kamu juga sudah belajar. Jadi di mana Fiskus atau pemerintah menetapkan terlebih dahulu besaran pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak, ditentukan sama pemerintah. Jadi nanti keluar surat ketetapannya, si wajib pajak tinggal membayar sebesar jumlah nominal yang ada di surat ketetapan tersebut. Ya. Kemudian bagaimana caranya menjurnal untuk transaksi seperti ini? Jadi ini lebih kepada penerbitan SK, berarti kita akui dia sebagai piutang karena ada hak kita ya di sini. Kita jurnal dia piutang PBB karena ini adalah pendapatan bumi dan bangunan. Kemudian kita kreditkan akun pendapatan PBB LO. Jangan lupa ya nak ya, LO di belakangnya ini karena ini adalah nama akun. Berarti jurnalnya kamu tinggal bikinkan 13 Februari 2015. Ini nomor buktinya SPPT. Jurnal di debitnya adalah piutang PBB pada pendapatan PBB LO. Nah, itu dia. Hanya satu jurnal saja. Kemudian yang kedua, transaksi berikutnya. Tanggal 13 Juli, ya, berarti beberapa bulan setelah itu, tanggal 13 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB. Jadi yang sebelumnya sudah kita tetapkan, tanggal 13 Juli kita terima pelunasannya. Karena ini adalah penerimaan pelunasan piutang, berarti kita bikinkan dulu jurnal LO-nya atau neraca, di mana kamu mendebit kas di bendahara penerimaan karena kita menerima sejumlah uang, kemudian kita kreditkan piutang PBB. Jadi habis ya piutangnya sejumlah 2.500.000.
Karena transaksi ini berhubungan dengan penerimaan pendapatan, berarti kita harus bikinkan juga jurnal LRA-nya. Jurnal LRA-nya seperti apa, Cer? Berarti kita bikinkan pendapatan itu kan bertambahnya di kredit. Gitu ya, kamu harus ingat, pendapatan bertambah di kredit. Berarti akun debitnya apa? Akun debitnya itu selalu perubahan sal ya, karena LRA-nya dia berbasis kas. Perubahan sal di debit, kemudian kita kreditkan pendapatan PBB LRA. Itu dia, berarti ada 2 jurnal dalam satu transaksi. Oke, kita lihat ilustrasi berikutnya, di mana tanggal 14 Juli, berarti 1 hari setelah kita menerima pelunasan hutang, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Jadi kita SKPD, kan kita sudah punya sejumlah uangnya nih, 2.500.000. Nah, tanggal 14 Juli kita setorkan uangnya ke PPKD. Nah, jadi kita jurnal RKPPKD-nya bertambah, berarti kas daerahnya bertambah ya, RKPPKD bertambah. Lalu yang berkurang adalah uang kita di kas di bendahara penerimaan. Oke, hanya itu saja. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya. Nah, di tanggal yang sama, ini transaksinya apabila si wajib pajak itu langsung menyetorkan piutangnya itu kepada kas daerah, jadi tanpa melalui kita ya. Kalau yang sebelumnya itu si wajib pajaknya setor ke kita, kalau yang sekarang si wajib pajaknya langsung setorkan ke PPKD. Berarti jurnalnya yang bertambah adalah akunnya RKPPKD. Yang bertambah akun RKPPKD, kemudian piutangnya kita kreditkan, kita habiskan. Kemudian kita bikinkan jurnal LRA-nya, yaitu perubahan sal pada pendapatan PBB LRA. Jadi perbedaannya hanya di akun RKPPKD-nya saja, ya. Kemudian untuk berikutnya, bagaimana jika pendapatannya itu menggunakan sistem pemungutan self assessment, di mana wajib pajak itu menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Berbeda sama yang tadi ya, yang tadi itu pemerintah menentukan lalu dikasihkannya surat ketetapan. Kalau sekarang si wajib pajak menghitung sendiri, jadi dia udah tahu berapa pajak yang harus dibayarkannya. Oke, kita coba kan transaksinya. Yang pertama, tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Kita langsung menerima sejumlah pendapatan. Kita bikinkan dulu jurnal LO-nya, yaitu kas di bendahara penerimaan. Di kreditnya adalah pendapatan pajak hotel LO. Nah, kemudian untuk jurnal LRA-nya pada tanggal yang sama, kita bikinkan perubahan sal pada pendapatan pajak hotel LRA. Itu dia ya, ada 2 jurnal. Kemudian tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei, 1 hari setelah itu, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak hotel ke kas daerah ya. Jadi pendapatan pajak hotel yang sudah kita terima, kita setorkan lagi ke pemerintah daerah, ke kas daerah. Arti jurnalnya yaitu RKPPKD-nya bertambah di debit, kemudian kas di bendahara penerimaannya berkurang di kredit. Nah, itu dia sedikit tentang penjurnalan untuk akuntansi pendapatan di SKPD. Untuk lebih jelasnya, nanti Ananda silahkan mengerjakan soal yang akan teacher berikan. Baiklah, sekian video pembelajaran teacher pada kali ini. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang belanja di satuan kerja perangkat daerah. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.